Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Yudia Pramesti, NIM 20130611036, nomor absen 27. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu. Nah, di kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang saya buat. Adapun judul dari karya ilmiah yang saya buat yaitu tentang perkembangan hukum adat Bali di tengah modernisasi, pembangunan, dan arus budaya global. Adapun struktur dari karya ilmiah yang saya buat, yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada penutup, dan yang terakhir saya menambahkan daftar pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan abstrak. Hukum adat Bali yang diwarnai oleh unsur-unsur agama tertentu merupakan salah satu sistem hukum adat yang masih diterapkan pada masyarakat adat di Bali, dengan lembaga desa adat sebagai ujung tombaknya. Modernisasi di Bali sebagai akibat dari perkembangan industri pariwisata menyebabkan perubahan sosial menjadikan hukum adat tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat tradisional, tetapi juga mengatur kehidupan masyarakat modern di Bali, yang terkadang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan pada masyarakat adat. Dari hasil penelitian terhadap 6 pekraman yaitu Pekraman Kesiman, Sanur, Ubud, Tengipis, Sidan, dan Kute, diperoleh hasil bahwa hukum adat Bali berwujud awik-awik, mempunyai sifat dinamis dalam menghadapi perubahan sosial, dan dalam sistem hukum adat Bali yang dimungkinkan dibuat paralel yang mengakibatkan warga desa Paruman Pekraman yang menggunakan aturan tersebut untuk mengatur kehidupan pekraman. Revitalisasi hukum adat Bali yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan pelanggaran masif akan menyebabkan eksistensi adat Bali menjadi lebih kuat, sehingga akan menjadi pertimbangan utama hukum adat Bali dalam mengambil keputusan oleh pemerintah. Adapun kata kuncinya yaitu hukum adat Bali, pekraman, awik-awik, perkembangan modernisasi, arus budaya global, dan industri pariwisata. Lalu ada pendahuluan. Kehidupan masyarakat Bali tidak dapat dilepas dari keberadaan hukum adat dalam kesatuan masyarakat hukum adatnya. Masyarakat adat merupakan suatu himpunan organisasi kemasyarakatan dengan sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai yang bersifat religius. Hukum adat yang hidup dan diakui dalam kenyataan masyarakat banyak berbaur dengan nilai-nilai keagamaan. Eratnya kaitan antara hukum adat dan agama telah dikemukakan oleh Van Vollenhoven pada tahun 1981-131, di mana dikemukakan bahwa hukum adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah sebagai akibat pengaruh agama Hindu demikian kuatnya ke dalam adat istiadat. Kehidupan masyarakat adat Bali yang dirasakan pada nilai hukum adat telah menjadi salah satu keunikan dalam perkembangan masyarakat modern di dunia internasional. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang menjadikan Pulau Bali merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan secara nasional maupun secara internasional. Potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata menyebabkan adanya komitmen dari berbagai stakeholder di Bali untuk menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan di Bali. Perkembangan pariwisata di Bali yang sangat pesat tersebut menjadikan pariwisata sebagai industri yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Bali dari segi ekonomi. Pengembangan industri pariwisata ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi eksistensi hukum adat yang akan berhadapan dengan kebutuhan perkembangan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mengkaji hukum adat Bali di tengah modernisasi, pembangunan, dan budaya global tidak terlepas dari keberadaan Desa Pekraman sebagai pengemban hukum adat di Bali. Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota memiliki 1.840 desa pekraman yang menjadikan hukum adat sebagai dasar mengatur tata kehidupan warga masyarakatnya yang dalam perkembangannya tidak dapat terbebas dari pembangunan modern dan budaya global. Pada kabupaten kota yang mengalami pembangunan pariwisata yang sangat pesat seperti Kabupaten Badung,
Gianyar, dan Kota Denpasar. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat 3 pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apakah hukum adat Bali dinamis dalam menghadapi perubahan sosial? Yang kedua, bagaimanakah posisi hukum adat Bali dalam era modernisasi dan arus global? Ketiga, bagaimanakah rumusan hukum adat Bali dalam hubungan hukum nasional sebagai upaya memfilterisasi dampak negatif modernisasi, pembangunan, dan arus budaya global? Selanjutnya ada pembahasan. Landasan konstitusional Desa Pekraman dalam membentuk hukumnya sendiri, yaitu dengan awik-awik, adalah konstitusi, yaitu pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945. Dalam tataran peraturan lokal, landasan kewenangan Desa Pekraman dalam membuat awik-awik baca jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Pada pasal 1 angka 4, pengertian Desa Pekraman, dengan jelas diakui adanya otonomi Desa Pekraman dengan menyatakan bahwa Desa Pekraman berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian dalam pasal 5 dengan tegas dinyatakan bahwa Desa Pekraman mempunyai tugas membuat awik-awik. Berdasarkan peraturan daerah ini, awik-awik diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh Krama Desa Pekraman dan atau Krama Banjar Pekraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Trihita Karana sesuai dengan mau cara dan dharma agama di Desa Pekraman atau Banjar Pekraman masing-masing. Semua desa Pekraman di Bali dapat dipastikan mempunyai awik-awik, walaupun bentuknya mungkin saja tidak semua tertulis. Pada awalnya, ketika masyarakat adat di Bali tidak semua mengenal budaya baca tulis, awik-awik ditetapkan secara lisan melalui keputusan-keputusan dalam rapat atau paruman atau sangkepan desa. Tetapi, lama-kelamaan ketika prajuru adat sudah mengenal baca tulis, aturan-aturan yang ditetapkan secara lisan dalam rapat desa itu kemudian dicatat, sehingga gampang diingat. Belakangan, terutama sejak tahun 1969, ada kecenderungan Desa Pekraman membuat awik-awik dalam bentuk tertulis, dengan sistematika dan materi muatan yang baku, sesuai dengan pedoman penulisan awik-awik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penulisan awik-awik dianggap penting oleh pemerintah, sehingga sekarang ini proyek pembinaan untuk mendorong Desa Pekraman untuk membuat awik-awik tertulis telah dilakukan secara rutin setiap tahun. Dasar pertimbangannya adalah bahwa hukum adat dalam bentuk tidak tertulis yang terwujud dalam kebiasaan-kebiasaan sangat sulit dikenali sebab masih bersifat pola perilaku atau pattern of behavior. Materi muatan awik-awik tidak lain dari penjabaran dari konsepsi Trihita Karana yang sudah dijelaskan di atas, yaitu menyangkut aspek keagamaan atau perahyangan, yaitu hubungan kerama desa dengan Tuhan, aspek kemasyarakatan atau pawongan, yaitu hubungan kerama desa dengan sesamanya sebagai individu maupun kelompok, dan aspek kewilayahan atau pelemahan, yaitu hubungan 174 kerama desa dengan wilayahnya. Di luar 3 aspek tersebut, menurut Parwata Anak Agung Gede Oke pada tahun 2007, pada bagian akhir awik-awik umumnya dijelaskan mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran pada ketiga aspek di atas. Pasal-pasal yang mengatur penyelesaian masalah ini dimuat dalam bab tersendiri dengan judul Wicara lan Paminanda atau masalah dan sanksi. Dari hasil wawancara Imade Wirte, yaitu Bendesa Pekraman Bilok Sidan, Desa Pekraman, pada awalnya mengatur persoalan adat, keagamaan, dan budaya, tetapi dalam perkembangannya, hukum adat mengatur persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan masih dapat dipertahankan sampai dengan saat ini. Walaupun demikian, perluas substansi peraturan oleh hukum adat tetap dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokalnya. Melalui wawancara dengan Bendesa adat atau Petajo Desa Pekraman yang memiliki perubahan sosial yang sangat cepat akibat perkembangan industri pariwisata yang sering terjadi permasalahan, yang secara substansi telah diatur dalam awik-awik. Tetapi substansi dari pawosannya mengandung keambiguan, seperti misalnya sanksi yang ada di dalam awik-awik tersebut tidak sesuai lagi sejalan dengan perkembangan masyarakat. Adanya kenyataan tersebut menyebabkan dibuatnya pararem yang secara umum substansi dalam pararem tersebut bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Pararem tersebut bersumber dari Catur Dresta, yakni sastra Destra, yaitu ajaran agama, Kuna Dresta yaitu nilai budaya, Loka Dresta artinya pandangan hidup, dan Desa Restra artinya adat istiadat. Sistematika dan substansi dari hukum adat Bali yang menunjukkan kedinamisannya tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu jaminan untuk efektivitasnya. Walaupun efektivitas hukum adat Bali tidak semata-mata pada substansi dari awik-awik tersebut, tetapi bergantung pada prajuru desa adat atau pekraman dan kesadaran hukum dari masyarakat desa adat atau pekraman. Yang terakhir ada penutup. Kesimpulan, keberadaan awik-awik dalam hukum adat Bali sebagai aturan dasar yang mengatur tata kehidupan di desa pekraman, yang substansinya dijiwai oleh Trihita Karana sampai saat ini. Keberadaannya telah dituliskan atau disurat. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan awik-awik tersebut kehilangan sifat dinamisnya, sesuai dengan ciri hukum adat terutama dalam menghadapi perubahan sosial di Bali. Kedinamisan awik-awik tersebut secara eksplisit ditunjukkan dengan adanya pawos atau pasal yang mengatur tentang wah-wuhin awik-awik, yaitu ketentuan tentang adanya kemungkinan dilakukan perubahan terhadap substansi awik-awik. Awik-awik tertulis umumnya hanya memuat pokok-pokok atau aturan-aturan pokok mengenai kehidupan desa pekraman, sedangkan aturan-aturan pelaksanaan yang lebih terinci dituangkan dalam bentuk pararem, yaitu pararem penyahcah awik, pararem ngeli atau pararem lepas, pararem pelepas wicara yang berupa keputusan paruman mengenai suatu persoalan hukum atau perkara tertentu, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum. Eksistensi hukum adat Bali akan dapat dipertahankan jika struktur, yaitu pemangku adat atau prajuru desa sebagai pemimpinnya selalu mendasarkan putusannya pada kesepakatan paruman warga yang mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan yaitu berasal dari informasi Google. Sekian penjelasan dari karya ilmiah yang saya buat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.